10 watt itu ngecas baterainya tuh 5.000 ya, 5.000 mAh tuh mau berapa jam gitu. Nambah dikit lagi Bang, dapat Poco X3 Pro. Tahun ini Infinix yang paling menghebat, ketika yang lain menghemat. Xiaomi kelihatan menghemat ya. Hari gini 2 jutaan masih HD+. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Akhirnya, finally, Redmi 10C akhirnya keluar juga. Jadi hari ini ya, tepatnya tanggal berapa nih? Tanggal 18 April 2022 tadi jam 12 siangan itu Redmi 10C udah keluar. Nah, langsung aja ke harganya nih. Dia harganya ada dua varian ya. Yang RAM 4GB, storage-nya 64GB itu dijual di harga 1.899.000 atau 1,9 juta ya. Kalau varian RAM 4GB, storage-nya 128GB itu 2,1 jutaan. Jadi nggak ada yang varian 6GB ya RAM-nya ya, hanya varian yang RAM 4GB aja. Oke, seperti yang udah gue singgung sebelumnya, gue buatin videonya sebelumnya, itu dia ada pakai chipsetnya dari chipset Naga 680, which is dimana itu dipakai di handphone Redmi Note 11. Mana nih Redmi Note 11 gue mana nih? Aduh, di sono lagi, nggak gue ambil. Jadi nih Redmi Note 11, kotaknya ada. Ini nih Redmi Note 11. Oke. Jadi dia pakai Naga 680 ya. Redmi Note 11 sama. Harganya 1 jutaan, oke. Terus kameranya. Dia itu pakai kameranya utamanya 50 megapiksel. Depth sensornya 2 megapiksel dan kamera selfie-nya 5 megapiksel. Jadi hanya dua kamera belakang aja ya. Kamera utama sama depth sensor aja ya. Ya 50 megapiksel sama 2 megapiksel. Sama satu kamera depan 5 megapiksel. Tapi kalau gue lihat desainnya sih ini masih kayak desain-desain handphone 2-3 tahun belakangan ini ya. Karena kita lihat dari jenis sensor kamera depannya itu masih water drop ya, bukan yang tompel tengah gitu. Oke, jadi ini masih desain lama ya. Banyak sih pasti plastik sih, nggak neko-neko harga sejutaan. Oke, ya udah slotnya dual SIM plus micro SD. Jadi nggak hybrid ya, jadi ada 3 slot ya, 2 SIM card sama 1 micro SD. Oke. Nah, pengecasannya tuh mendukung sampai 18 watt ya isi dayanya. Tapi tadi gua cek di postingan komunitas YouTube gue tuh ada yang komen emang bener dia bisa ngecas sampai 18 watt, tapi kita dikasih chargernya hanya chargeran yang 10 watt. Nah, 10 watt itu ngecas baterainya tuh 5.000 ya, 5.000 mAh tuh mau berapa jam gitu. Di paket pembeliannya sih ada casannya tapi 10 watt aja. Which is kalau kalian mau upgrade casan lagi yang ke 18 watt kan ngeluarin duit lagi pastinya. Jadi dia 18 watt ya, untuk bisa up to 18 watt tapi yang dikasih hanya 10 watt. Itu kata komenan di komunitas video gua. Oke. Layarnya ini loh, 6,71 inch udah cakep segede Poco F3 gua. Tapi layarnya masih HD+. Mendukung mode HD di aplikasi streaming. Jadi layarnya masih HD+. Menurut gue zaman sekarang layar masih HD+ tuh kayaknya gimana gitu. Biasanya Xiaomi rajin kok ngeluarin handphone di bawah 2 jutaan pun entry levelnya pun dikasih layar full HD. Tapi kok sekarang HD ya? Nggak ngerti lah, ngelawak kali ini lagi si Xiaomi. Terus desainnya curve unibody. Oke, coba kalau desainnya yang udah kotak-kotak gitu ya. Keren ya, tapi sayangnya masih desainnya curve, yang belakang masih melengkung kayak Poco F3 nih. Layar belakang masih melengkung. Belum yang kotak frame-nya ya, masih melengkung. Sensor sidik jarinya di bagian belakang ya, ketutup sama bump kameranya. Masih ada jack 3,5 mm sama Bluetooth-nya udah versi 5.0. Oke, jadi menarik sih. Terus tadi kayaknya gue cek di komunitas YouTube gue ada yang komen. Gue bacain komen sekalian aja ya. Dari Erwin Widianto. Tahun ini Infinix yang paling menghebat ketika yang lain menghemat.
Infinix menghebat ketika yang lain menghebat. Oh ya, Infinix itu ngeluarin Infinix Zero 5G ya. Itu cakep sih. 5G prosesornya chipsetnya bagus. Dimensity berapa 900 ya. Itu dijual harga 3 jutaan itu. Tahun ini Infinix yang paling menghebat ketika yang lain menghemat. Xiaomi kelihatan menghemat ya. Ada yang lagi komen lawak bang, emang lawak. Xiaomi lawak terus, tahun ini baru M4 Pro masih lumayan bagus. Iya, tapi kan M4 Pro kan itu Poco bukan Xiaomi. udah walaupun sama-sama satu bendera tapi kan udah pisah. Berarti M4 Pro yang lumayan bagus ya. Seri lainnya kayak Redmi 10C itu kurang worth it. Menurut gue sih iya, karena kalian tabung dikit aja, kalian bisa dapat Redmi Note 11 udah layar Full HD Plus, layar AMOLED, udah cakep sih. Desainnya yang kekinian. Ada yang bilang juga setuju bagus di kelasnya. Hari gini 2 jutaan masih HD Plus. Kayak yang tadi barusan gue bilang hari gini 2 jutaan masih HD Plus. Percuma chipset main game lag sana sini gambar sinyal lemah. Emang iya ya, main game di 680 chipsetnya main gamenya nge-lag ya. Waktu tes gaming Redmi Note 11 sih ya memang sih ya turunin aja resolusinya. Settingan grafiknya itu udah enak kok. Nah ini tadi nih yang gue bilang nih, charger cuman 10 watt ngecas 3 jaman cuy. Kayak HP 8 tahun yang lalu. Charger cuman 10 watt ngecas 3 jaman. Ada yang emang sedih juga nih, nggak ada RAM 6/128. Iya dia ngeluarinnya hanya RAM yang 4GB aja sih. Nambah 450.000, worth it banget dapat yang Note 11, Redmi Note 11. Menurut gue oke ya benar. Apa nambah dikit lagi dapat Poco X3 Pro. Banyak juga tuh yang komen kayak gitu. Nambah dikit lagi bang, dapat Poco X3 Pro. Aduh, kalian ini. Dari mana duitnya? Ya udah, mungkin segitu dulu aja roasting singkat dari Redmi Note 10 sih. Menurut gua sebenarnya ya bener sih, handphone di bawah sejutaan spesifikasinya masih nanggung kayak kentang ya, ibaratkan kayak kentang gitu ya, nanggung gitu. Ya mendingan nambah dikit aja dapat si Redmi Note 11 sama-sama Xiaomi gitu. Yang udah desain kekinian, fiturnya lengkap, layarnya tajam, kameranya bagus, ya kan? Nah, oke. Ya udah, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian buat canda-candaan aja ya, jangan diambil serius. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Feng pamit. Bye. Ada suara cicak barusan.